Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti ke analisa satu emiten yang menuntaskan buyback sahamnya lebih cepat daripada target dan secara teknikal saat ini mulai rebound, mulai membaik secara teknikal. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau hari Jumat terkoreksi karena sentimen negatif, laporan keuangan tidak begitu oke. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham XL yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin dipantau turun 5% lebih ke harga 2.850. Cara pergerakan untuk tren cenderungnya XL masih belum oke. Bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik sangat tinggi, sempat menyentuh sekitar 4.500, setelah itu XL turun dalam, turun di bawah garis EMA 50 dan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Nah, setelah turun bawah garis EMA 150, XL sempat menyentuh sekitar harga 2.800. Setelah menyentuh 2.800 saat ini masih berupa support, XL memang bisa bertahan dari rebound, tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas 3.000 dan garis EMA 150 di harga 3.060. XL kembali gagal break dan saat ini kembali terkoreksi mendekati 2.800. Jadi untuk tren jangka pendek XL saat ini masih sideways, tapi tren jangka menengah masih bergerak dalam tren. Salah satu sentimen negatif untuk XL karena XL malah mencatatkan rugi 4,41 triliun meski pendapatan tumbuh 23% di tahun 2025. Jadi membuatkan salah satu sentimen kurang oke untuk XL yang membuat XL mungkin terkoreksi 5%. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk XL pada penurunan ini, asing kembali keluar. Satu minggu terakhir ini asing mulai keluar dan bisa kita lihat di broker summary ini juga ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman masih hold sama XL, mesti harus hati-hati. Secara teknikal saat ini sudah tidak oke, kan sudah turun bawah garis EMA 50 150. Saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali mengetes 2.800. Jadi teman-teman harus perhatikan apabila terkonfirmasi break 2.800 maka secara teknikal akan lanjut downtrend, akan lanjut membentuk lower low dengan target penurunan misalnya masih ada potensi untuk menuju 2.600. Dengan support minor terdekat memang saat ini masih ada di sekitar 2.700. Tapi secara teknikal akan lebih jelek lagi secara tren. Karena kedepannya 2.800 berpotensi akan menjadi resisten lumayan kuat untuk saham XL. Jadi harus hati-hati apabila karena XL masih gagal bertahan di atas 2.800. Sekarang saya akan coba analisa saham Telkom yang juga terpantau hari Jumat terkoreksi turun 3% lebih ke 3.450. Secara teknikal jika kita perhatikan Telkom lebih oke daripada XL. Karena Telkom walaupun berada di bawah garis EMA 50, garis EMA 150 masih berupa support kuat. Beberapa kali di tes ini masih bisa bertahan dari rebound, tapi memang hari Jumat terkonfirmasi Telkom masih gagal break garis EMA 50 di sekitar 3.500. Jadi kembali terkoreksi di bawah 3.500. Dan support terdekat ada di 3.400 dan jika kita perhatikan garis EMA 150 di sekitar 3.300. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Telkom, asing yang sebelumnya masuk akumulasi yang membuat Telkom bergerak naik, hari Jumat terpantau mulai distribusi kembali. Dan di broker saham juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga untuk Telkom saya lihat minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 3.400. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Telkom dan sudah dapat di harga bawah, apabila memang belum take profit di sekitar 3.500, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Secara teknikal memang saat ini masih belum uptrend, tapi menurut saya selama masih kuat di atas 3.300 minimal Telkom masih akan sideways, masih bisa coba di hold. Yang pengen coba pantau di entry pun menurut saya masih bisa coba tunggu di support terdekat di 3.400. Jadi tunggu minggu depan terkoreksi ke target harga ini apabila masih bisa bertahan dari rebound. Menurut saya cara pergerakan masih oke, masih bisa coba di entry dengan target swing terdekat di garis EMA 50 sampai 3.500. Lalu jika lanjut turun buat 3.400 pun ini malah kesempatan untuk dapat di support lebih kuat di sekitar garis EMA 150 sampai 3.300. Apabila teman-teman sudah punya di harga bawah dan saat ini masih hold, misalnya masih bisa jadikan 3.600 sampai 3.700 untuk target swing lebih jauh selama masih kuat di atas garis EMA 150. Dan selanjutnya Indosat bisa kita perhatikan di sini. Cara teknikal juga hampir mirip dengan Telkom. Cara tren saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2.230 ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga sempat mengetes garis EMA 140, bisa kita beberapa kali tes ini masih bisa bertahan dari rebound. Sehingga saat ini garis EMA 150 di sekitar 2.150 ini masih berupa support kuat untuk saham Indosat. Tapi cara candle garis EMA 50 pada perdagangan hari Jumat ini belum terkonfirmasi break walaupun naik 0,45% ke 2.230. Dan di atasnya juga jika kita perhatikan ada satu resisten di 2.280. Dan untuk Indosat, jika kita perhatikan di broker summary,
Ini lebih menarik daripada Telkom dan XL. Bisa kita lihat asing 1 minggu ini malah masuk. Dan 1 minggu terakhir ini Indosat mulai bangkit dari daerah support MA150. Dan menariknya di sini juga bisa kita lihat Indosat ini ada akumulasi. Jadi untuk Indosat apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, misalnya masih bisa coba dipantau. Lebih oke adalah buy on breakout apabila Indosat berhasil terkonfirmasi break 2230. Dengan target swing terdekat di 2280 sampai 2350. Atau ternyata gagal break garis MA50 dan melemah, Musa masih bisa coba tunggu di support terdekat di 2200. Lihat apakah Indosat masih kuat di atas support ini. Selama masih kuat, masih menarik Musa coba entry. Dan target swing terdekat tetap sama di 2280. Sekarang kita akan coba analisa saham RL. Saham RL jika diperhatikan secara teknikal saat ini masih oke. Ini masih bergerak sangat trend. Walaupun memang 1 minggu ini masih kesulitan untuk break harga 400 yang memang masih berupa resisten. Tapi untuk support terdekat bisa kita lihat masih ada di sekitar 380. Jadi memang sempat mendekati 380, tapi saat ini RL masih belum menyentuh support 380. Jadi secara tren jemuna ini masih bergerak tren. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau 1 minggu ini masih masuk. Pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, ini terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat secara pergerakan RL masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break 400. Karena saat target masih oke, masih ada akumulasi, potensi untuk break 400 misalnya masih lumayan besar. Dengan target kenaikan berikutnya di 420. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat pantau di entry saat ini misalnya lebih oke, coba tunggu di sekitar 380. Apabila terkoreksi ke 380 masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry di sekitar support ini. Dan untuk swing terdekat saat ini di 400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.